Selatan Jawa. Kami BMKG juga ikut prihatin karena sementara ada laporan beberapa kerusakan yang terjadi. Kami ikut prihatin dan dalam malam hari ini Kepala BMKG Ibu Diko Rita langsung memberikan laporan terkait kondisi gempa bumi tektonik yang terjadi pada pukul 19.57 menit 43 detik waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sini juga telah hadir Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Pak Daryono dan teman-teman dari Stasiun Geofisika Yogyakarta, Sleman. Kami persilahkan kepada Ibu Kepala BMKG untuk memberikan statement Ibu. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Jumat 30 Juni tahun 2023, pukul 19.57 menit 43 detik waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa, daerah Istimewa Yogyakarta. Gempa tersebut memiliki kekuatan 6,0 ya. Awalnya adalah 6,4, kemudian diupdate 6,0 magnitudonya dan kedalaman awalnya 67 km. Dan maaf, saya ulangi, kedalaman awal adalah 25 km, data terupdate adalah 67 km. Hasil monitoring BMKG sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya 20 kali gempa susulan dengan magnitudo berkisar antara 3,0 hingga 4,2. Nah, kemudian selain itu perlu disampaikan pula dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, maka gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah atau kedalaman menengah akibat adanya aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia yang menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Saya ulangi, akibat adanya subduksi atau tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia atau lempeng Samudra Hindia yang menumbuk masuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau patahan naik. Kemudian gempa bumi ini dirasakan guncangannya di beberapa wilayah, yaitu yang pertama di Bantul, Kabupaten Bantul, kemudian Tulung Agung, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dengan skala intensitas skala MMI yang artinya dirasakan oleh banyak orang baik yang berada di dalam ataupun di luar rumah. Kemudian juga guncangan dirasakan dengan intensitas 3 hingga 4 mmi di wilayah Karangkates, Klaten, Kediri, Kulon Progo, Wonogiri dengan intensitas tadi 3 hingga 4 skala mmi. Selanjutnya dirasakan dengan skala guncangan atau intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan seperti seakan-akan ada truk sedang lewat, yaitu dirasakan di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Mojokerto, Pacitan, Gresik,
Malang, Salatiga, dan Jepara. Guncangan dirasakan pula dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi di wilayah Lumajang, Ngawi, Blora, dan Bandung. Gempa bumi ini mengakibatkan kerusakan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kecamatan Piungan, Kasihan, Kabupaten Bantul, kemudian di Desa Jetis, jadi Bantul itu daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Desa Jetis Kidul, Kecamatan Arjosari, di daerah Istimewa Yogyakarta, juga di Kabupaten Pacitan, dan juga Kabupaten Pacitan, khususnya di Kecamatan Pracimantoro, serta di Kabupaten Wonogiri. Selain itu juga terjadi kerusakan ringan di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, juga di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Ini semuanya kerusakan ringan, serta Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kemudian kami perlu merekomendasikan bahwa masyarakat diimbau untuk tetap tenang tetapi waspada. Gempa susulan masih mungkin akan terjadi. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan signifikan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah lemah. Sehingga dihimbau untuk tidak menempati bangunan yang secara struktur sudah rusak. Masyarakat perlu Izin Bu, sinyalnya terputus. Mohon maaf teman-teman media, mungkin sinyal dari Ibu Kepala BMKG terputus. Izin Bu, suaranya di mute Bu. Mohon izin Bu, suaranya tidak terdengar ya. Ya. Halo, bisa mendengar? Ya, mungkin perlu diulang kembali. Bisa mendengar? Bisa Bu. Ya. Ya. Jadi saya ulangi, masyarakat dihimbau agar tetap tenang tetapi waspada untuk kemungkinan terjadinya gempa susulan yang masih mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan gempa susulan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah tadi retak-retak ringan atau rusak ringan. Sehingga diminta untuk tidak menempati bangunan yang secara struktur sudah rusak. Kemudian yang kedua, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dengan kawasan perbukitan atau tebing curam karena gempa susulan dapat juga memicu terjadinya longsoran atau runtuhan batu. Selanjutnya masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dengan berita hoax atau berita bohong mengenai prediksi gempa yang lebih besar dan akan terjadi tsunami. Karena gempa bumi ini sudah dianalisis dan tidak menimbulkan tsunami. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala BMKG Bu Rita Karnawati. Mungkin ada pernyataan dari Pak Daryono terkait tambahan statement Bapak, kami persilahkan. Cek Pak Daryono. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Mohon izin Ibu Kepala BMKG, mohon izin menambahkan bahwa wilayah Yogyakarta ini merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks karena baik dari laut maupun darat terdapat sumber gempa yang potensial.
dari laut terdapat zona subduksi yang memiliki potensi magnitudo tertarget mencapai 8,7 dan di daratan terdapat sesar opak yang cukup aktif dan bisa memiliki magnitudo target mencapai 6,6. Jadi kalau kita melihat sejarah, sejak tahun 1800 itu zona megatrust di Yogyakarta sudah memicu gempa sebanyak 12 kali. Yang terakhir pada 2 September 2009 berkekuatan 7,8 di Selatan Jawa Barat. Gempa malam ini merupakan alarm mengingatkan kita bahwa zona subduksi Selatan Jawa memang masih aktif. Ya. Tidak hanya gempa bumi yang pernah terjadi, kalau kita melihat catatan sejarah tsunami bahwa di Selatan Jawa sudah terjadi tsunami sebanyak 8 kali, tahun 1818, 1840, 1859, 1904, 1921, 1957, 1994 di Banyuwangi dan di Pangandaran tahun 2006. Ini merupakan catatan penting terkait dengan potensi dan terkait bahaya gempa dan tsunami di selatan Jakarta dan selatan Jawa pada umumnya. Namun demikian, BMKG kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan terkait dengan edukasi, baik itu terkait dengan mitigasi gempa dan tsunami, seperti setelah lapang gempa yang kita lakukan pada tahun 2015, 2016, 2020, ini SLG Bandara, kemudian sudah 2021 di Kulon Progo, kemudian 2002 Expos Bandara New Yogyakarta Airport, juga kita sudah BMKG sudah mengedukasi masyarakat siaga tsunami di Temadang dan di Pantai Glagah. Ini merupakan upaya BMKG di dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir untuk menghadapi gempa dan tsunami. Demikian Ibu Kepala. Baik, Pak Daryono, terima kasih statementnya. Mungkin bagi teman-teman media atau yang bergabung di Zoom bisa bertanya, silakan. Kami kasih kesempatan untuk bertanya atau resen atau menuliskan pertanyaan di chatroom. Kami buka 5 pertanyaan. Sembari menunggu pertanyaan, mungkin dari teman-teman Stasiun Geofisika Sleman bisa memberikan update terkait gempa bumi yang terjadi malam hari ini. Kami persilakan. Teman-teman dari Stasiun Geofisika, Kepala Stasiun Geofisika Sleman Yogyakarta atau BBBD setempat. Kami persilakan Ibu kepada teman-teman BBBD DIY yang bergabung. Apakah dari BPBD sudah diundang, Mbak? Sudah Bu, tadi ada yang beberapa sudah bergabung Bu. Ini kok nggak ada suaranya? Dari Kepala Stasiun Geofisika mungkin bisa memberikan statement. Bisa terdengar suara saya Ibu? Bisa. Oke, ini mungkin ada pertanyaan. pertanyaan. Tadi sudah disampaikan. Halo Ibu. Sudah disampaikan tadi. Sudah disampaikan, sudah cukup. Oke, siap Ibu. Ini mungkin ada Silakan pertanyaan. kalau ada pertanyaan. Siap. Ini dari Yayasan Project Hope. Mungkin ini terkait dampak dari kerusakan dan kerugian. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu, mungkin bisa diulang kembali Ibu izin terkait skala MMI-nya. Kami persilakan Ibu. Ya, ditanyakan lagi. Ya, baik. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa dampak dari gempa bumi ini menimbulkan guncangan, yaitu dirasakan di daerah Kulon Progo, Bantul, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo dengan skala intensitas 4 MMI. Artinya dirasakan oleh banyak orang baik di dalam ataupun di luar rumah. Kemudian guncangan dirasakan juga di wilayah Kediri dan Mojokerto dengan skala intensitas 3 MMI. Artinya
getaran dirasakan di dalam rumah, seakan-akan seperti ada truk berlalu. Kemudian juga hasil dari pemodelan ini tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Selain itu, guncangan juga dirasakan di Karangkates, Klaten, Kediri, Wonogiri dengan skala intensitas 3-4 mmi. Dirasakan pula di Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, Mojokerto, Pacitan, Gresik, Malang, Salatiga, Jepara dengan skala 3 mmi. Kemudian 3 mm itu serasa seakan-akan ada truk berlalu. Dirasakan juga di Lumajang, Ngawi, Blora, Bandung dengan skala intensitas 2-3 mmi. Demikian Mbak yang disampaikan. Oke, baik Ibu Dikorita, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ibu dari vikanururkompas.com Ibu. Ini kan gempa terasa di beberapa daerah sampai wilayah Bandung. Nah, apa yang mendasari gempa ini terasa ke wilayah-wilayah tersebut Ibu? Jadi faktornya kenapa gempa ini bisa dirasakan? Baik, jadi dari kedalaman pusat gempa, diketahui bahwa kedalaman pusat gempa berada pada kedalaman 67 km. Itu merupakan zona kurang lebih merupakan zona kontak, bidang kontak antar lempeng Samudra Indo-Australia atau lempeng Samudra Hindia yang menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, yang berada di dalam gempa yang terjadi pada bidang kontak tersebut itu pada umumnya karena itu merupakan zona yang kontak itu berarti zona yang lemah, yang kohesinya juga rendah, ini memungkinkan perlambatan guncangan gempa ini melampar lebih luas. Beda kalau ada di dalam masa lempeng batuan tadi. Ini berada di kontak antar dua lempeng. Sehingga perambatan gelombang gempa ini akan terasa, akan merambat lebih luas, melampar ke area yang lebih luas lagi. Jadi itu penjelasannya. Barangkali Pak Daryono bisa juga menambahkan penjelasan. Saya persilakan Pak Daryono. Terima kasih Ibu. Penjelasan Ibu sudah benar. Namun mohon izin menambahkan bahwa dengan kedalaman 67 km itu merupakan gempa menengah. Sehingga dengan kedalaman yang cukup dalam itu, maka energi yang terpancar spektrumnya bisa meluas. Sehingga kita mendapatkan informasi gempa ini sampai terasa di Jawa Timur, sampai dengan Jawa Barat. Itu memang karena kedalamannya yang sampai 67 itu, sehingga spektrumnya luas dan dirasakan dalam skala yang cukup jauh. Kemudian juga Ibu benar sekali bahwa dampak gempa tidak hanya dipengaruhi oleh magnitudo dan jarak sumber dan tempat yang mendapat guncangan, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan tingginya guncangan, besarnya guncangan. Karena apa? Karena di daerah yang sedimen tanah lunak dengan ketebalan tertentu, itu akan terjadi resonansi gelombang gempa, sehingga terjadilah proses amplifikasi atau perbesaran gelombang gempa, sehingga bisa jadi di tempat jauh dari Yogyakarta, karena zona tersebut tanah lunak, bisa mengalami resonansi dan terjadi amplifikasi, sehingga guncangannya dirasa cukup besar, meskipun jaraknya sangat jauh dari Yogyakarta. Terima kasih, Ibu. Oke, siap Bapak Daryono dan Ibu Dikorita. Terima kasih. Jadi ada beberapa faktor kenapa. Terima kasih Pak Daryono, Mbak Ririn. Siap Ibu. Ya siap Ibu. Terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi yang kenapa bisa dirasakan karena ada beberapa faktor, yaitu struktur tanah dan kedalaman yang cukup menengah ya Pak. Jadi bisa menjalar kemana-mana. Oke, baik, ini yang sudah resen. Mungkin bisa langsung bertanya dari TRC BBBD DIY. Kami persilakan Bapak.
Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Mohon izin, Bu, menyampaikan situasi situation report atau laporan situasi terkini berkaitan dengan gempa bumi 6,4 skala Richter pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 19.57. Update data kami pukul 22.00, rata-rata yang terdampak paling banyak adalah Gunung Kidul. Gunung Kidul sejumlah yang data masuk ini tapi masih berproses 40 titik dampak. Kemudian Bantul ada 9 titik, Kulon Progo ada 5 titik terdampak. Nah, dari beberapa dampak ini akan kami update per 1 jam sekali. Nanti juga melalui station report yang akan dilaporkan kepada dari Pak Kepala Pelaksana, akan kepada Kepala Badan serta kepada Gubernur. Rata-rata yang terdampak kerusakan adalah kerusakan melorotnya atap rumah, genteng, serta retak-retak di beberapa tembok rumah. Nah itu. Nah, meskipun gempa yang cukup besar 6,4, namun untuk saat ini beberapa kerusakan yang terjadi dalam tanda kutip baru sebatas kerusakan atap bangunan, yaitu genteng yang pada rontok. Meskipun ada beberapa tembok retak maupun tembok ambrol yang rata-rata karena konstruksi. Nah itu. Mungkin laporan awal dari kami TRC BPBD adalah seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih sekali Bapak, laporan update-nya dari TRC BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, baik Bapak, terima kasih. Berarti ada 20 titik di Gunung Kidul ya Bapak? Sementara 40 titik. 40 titik, oke, ya, siap. tapi masih berproses. Oke, berarti tidak ada korban jiwa ya Bapak? Negatif, hanya tadi informasinya 2 orang yang mengalami luka-luka karena kaget, kemudian mengalami cedera di bagian kaki. Oke, siap Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah kalau tidak ada korban jiwa. Mungkin lanjutnya Denisa dari rri.com, Ibu bertanya, mungkin konfirmasi kembali berapa jumlah update gempa susuran dan dalam sejarah gempa bumi yang ada di Yogyakarta. Itu kira-kira gempa susulan itu terjadi berapa kali, Bapak dan Ibu? Kami persilakan penjelasannya dari Ibu Dwi Korita Karnawati. Ini ada update langsung dari petugas yang memonitor, jadi kurang lebih 24, tapi saya persilakan untuk ini siapa yang menyampaikan? Bentar. Ya, mohon izin Ibu. Ya. Mohon izin Ibu melaporkan terkait dengan gempa susulan. Ya. Untuk saat ini sudah ada 25 kali gempa susulan dengan magnitudo 2,8 sampai dengan 4,2. Ulangi Mas. Ya, baik Ibu. Laporan update gempa susulan sampai saat ini tercatat 25 kali gempa susulan dengan magnitudo 2,8 sampai dengan 4,2. Terima kasih. Demikian, Mbak. Oke, siap Pak Budiarta. Terima kasih. Kira-kira kalau sejarah dalam gempa bumi di Yogyakarta itu gempa susulannya itu berapa kali Pak? Ini ada yang bertanya dari rri.com. Mungkin beliau belum jelas atau belum paham. Pak, gempa susulan itu biasanya terjadi. Ya, Pak Budiarta atau Pak Daryono silakan menjelaskan yang sudah sering terjadi berapa kali. Baik Ibu. Silakan. Terkait gempa susulan itu sangat terkait sekali dengan karakteristik batuan ya. Jika gempa terjadi di daerah yang batuannya rapuh atau brittle, maka gempa susulan akan terjadi secara banyak. Tapi kalau di daerah yang duktil atau elastik batuannya, itu sangat sedikit sekali terjadi gempa susulan. Nah, kebanyakan yang terjadi di darat itu malah gempa susulan sangat banyak. Kita tahu gempa Yogyakarta, tahu Bandung. Itu
2 bulan, 3 bulan selesai. Tapi untuk gempa-gempa yang berhubungan dengan deformasi pada slab lempeng samudra, gempa susulannya lebih sedikit karena karakteristik batuan di lempeng samudra itu lebih elastik dan homogen. Nah, kalau yang di darat itu heterogen batuannya sehingga akan memproduksi gempa susulan yang sangat banyak seperti yang terjadi pada gempa Yogyakarta tahun 2006 itu 3 bulan, 4 bulan itu gempa susulan masih sangat banyak. Demikian, terima kasih. Oke, siap Pak Daryono. Jadi ini karena gempanya terjadi karena lempengan samudra, berarti gempa susulannya lebih sedikit ya Pak daripada gempa yang di darat ya Pak. Begitu kan Pak Daryono, mohon izin. Nah, tetapi kewaspadaan harus tetap kita lakukan karena kita tidak tahu gempa ini apakah merupakan core shock atau gempa pembuka atau bukan, semakin sulit sekali untuk kita kenali. Sehingga yang paling tepat adalah kita tetap melakukan sikap kewaspadaan. Oke, siap. Tidak panik dan tidak boleh khawatir. Siap Bapak. Baik, ini satu pertanyaan lagi Ibu dari JPNN News. Mungkin menutup sesi pertanyaan malam hari ini. Beliau bertanya terkait apakah gempa ini ada korelasinya dengan vulkanik dan apakah nanti akan terjadi lagi gempa bumi yang posisinya berada di samudra seperti itu Bu, Samudra India. Iya, baik. Sebelum menjawab ini, saya sedikit menambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang untuk terus terang saja, untuk memprediksi berapa kali lagi gempa susulan, itu sulit sekali, tidak mudah. Memang kecenderungannya batuan yang tadi elastisitasnya lebih tinggi, itu atau seperti lempeng samudra ini, gempa susulannya lebih sedikit dibandingkan batuan, mohon maaf saya ulangi ya, jadi batuan yang lebih masif, pejal itu gempa susulannya relatif lebih rendah dibandingkan gempa yang fleksibilitasnya lebih tinggi. Namun relativitas itu pun sangat sulit untuk diperhitungkan. Oleh karena itu lebih tepatnya kita selalu meskipun tenang tapi tetap waspada karena berada di wilayah yang rawan gempa bumi yang dapat terjadi gempa sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi kapan. Jadi kita selalu diminta untuk menyiapkan baik rumah kita, perabotan kita, tempat evakuasi untuk keluar itu juga jangan sampai terhambat. Daripada kita memperkirakan, menghitung berapa lagi gempa yang akan terjadi. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Lebih mudah untuk menyiapkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tadi menanyakan, maaf Mbak, ini kok udah hilang pertanyaan. Mbak bisa mengingatkan tadi di mana, di atas ya? Iya, di atas Bu. Jadi kedepannya bagaimana gitu ya? Ya, apakah ini ada korelasinya dengan vulkanik Bu? Mempengaruhi aktivitas vulkanik? Secara teori, kejadian tektonik atau tumbukan lempeng yang tadi disampaikan bahwa di wilayah Jawa Tengah ini atau DIY ini adalah tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia menumbuk di bawah lempeng benua Eurasia. Nah, memang rangkaiannya dampak lanjut dari tumbukan lempeng selain mengakibatkan terjadinya patahan batuan atau patahan pada lempeng yang dimanifestasikan dengan pelepasan energi yang membangkitkan gempa bumi, ya, dapat juga mengakibatkan memicu terjadinya gerak-gerak magma karena tumbukan lempeng itu kan juga terjadi pergesekan antar batuan dan mengakibatkan pelelehan sebagian dari massa batuan yang menumbuk, dan pelelehan massa batuan itu akan tumbuh sebagai magma yang dapat mengisi rongga-rongga di dalam batuan, celah-celah yang akhirnya
kalau ada kekuatan gas juga bisa memicu terjadinya aktivitas gunung api. Secara teori demikian. Namun secara faktual, fenomena itu harus dimonitor. Tidak secara otomatis langsung pasti kalau ada gempa lalu diikuti erupsi gunung api. Tidak selalu. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui? Jadi baik gunung api dan gempanya dimonitor. Nah, dari monitoring gempa ini masih ada gempa-gempa susulan. Nah, ini perlu dicek dari monitoring gunung api. Nah, gunung api yang ada di sekitar lokasi gempa ini, misalnya Gunung Merapi. Nah, itu silahkan dicek hasil monitoringnya pada aplikasi mobile phone Magma Indonesia. Nah, itu silakan ada Mbak Magma Indonesia. Di situ akan terdeteksi bagaimana aktivitas gunung api. Ini saya coba juga cek di sini. Di sini Gunung Merapi nampaknya tidak ada, belum dilaporkan adanya peningkatan aktivitas. Silakan semuanya ini di bawah Kementerian ESDM. Jadi yang memonitor gunung api itu bukan BMKG. Monitoring gunung api itu dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah Badan Geologi, tepatnya di bawah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, ini di sini dari aplikasi ini kita lihat Gunung Merapi tidak ada peningkatan aktivitas vulkanisme. Jadi sementara bisa disimpulkan gempa yang tadi ini tidak berkorelasi dengan tidak menimbulkan, insya Allah tidak menimbulkan efek kepada aktivitas vulkanisme. Nah, ini tentunya terus saja silakan Anda bisa ikut memonitor dari aplikasi Magma Indonesia. Nah, di situ nanti kalau ada peningkatan aktivitas warnanya bisa berubah, misalnya dari hijau meningkat menjadi kuning. Hijau itu dari waspada bisa meningkat menjadi siaga atau bisa lagi meningkat menjadi awas. Namun sampai saat ini kami melihat dari aplikasi itu tidak ada peningkatan aktivitas gunung api akibat gempa yang tadi untuk sementara sampai saat ini. Demikian. Oke, baik Ibu Dwi-Korita Fatmawati penjelasannya. Mungkin tadi pertanyaan penutup